Saat parpol lain kompak berkonsolidasi mendukung pasangan yang diusung dalam Pilgub DKI 2017, Partai Demokrat yang mencalonkan Agus Harimurti dan Silviana Murni justru sepertinya terbelah. Sejumlah tokoh Demokrat termasuk Ruhut Sitompul justru menyatakan konsisten mendukung Ahok. Betulkah dukungan ke Agus Yudhoyono adalah setengah hati? Seperti apa kans Agus Silviana dalam Pilgub mendatang? Kita akan berbincang dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Ruhut Sitompul, Ketua DPP Partai Demokrat. Bang Ruhut, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Aceh Syadzili, Wasekjen Partai Golkar yang bergabung melalui sambungan telepon. Bang Aceh, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga Jayadi Hanan, analis politik dari Syaiful Mujani Research and Consulting melalui sambungan Skype. Mas Jayadi, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Bang Ruhut terlebih dahulu. Ini di saat partai lain kompak, atau minimal terlihat kompak begitu ya, untuk mendukung pasangan yang diusung. Kenapa Partai Demokrat justru seolah-olah terbelah, Bang Ruhut? Saya rasa enggak juga, ya. Tapi perlu diketahui, saya orang yang paling loyal dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa yang enggak tahu, 10 tahun beliau, saya ini anjingnya SBY, kata orang. Karena saya diehard beliau. Beliau mengajarkan Demokrat penyeimbang berada di tengah. Oh, rupanya sekarang udah enggak, ya enggak apa-apa. Sekarang sudah enggak. Maksudnya seperti apa? Maksud tidak menjadi penengahnya itu seperti apa, Bang Ruhut? Jujur saja, dari awal saya sudah katakan, saya buka komunikasi dengan Ahok. Ya. Dan apabila nanti Demokrat ada kader dari dalam, saya akan dukung kader yang didukung oleh Partai Demokrat. Kan kita tahu akhirnya sekarang Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah saya anggap adik saya, perwira terbaik di level perwira menengah, ya. Gimana saya nggak kaget? Agus itu the coming leader untuk TNI. Saya punya cita-cita satu saat beliau bintang 4. Atau satu saat manakala beliau sudah bintang, karena beliau orang yang cerdas, beliau mempunyai kemampuan bukan hanya di bidang TNI, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah matang, paling tidak seperti waktu putra Lee Kuan Yew, Lantas siapa yang kemudian menerjunkan Mas Agus ke dalam kontestasi itu saya nggak tahu. Kalau memang ini ide dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, aku hormati. Tapi apabila ini karena pembisik-pembisik dan koalisi membantunya, aku ikut sedih. Bang Ruhut melihat yang mana? Apakah ini benar suara Pak SBY dan Ibu Ani, atau ini orang-orang di dekat Pak SBY yang melakukan pembisikan itu yang apa maksud? Kalau aku lihat orang-orang di dekat itu. Apa tujuannya? Saya nggak ngerti. Apa mungkin ya ada sesuatu, saya tidak enak mengungkapkan di sini, tapi paling tidak saya kadang-kadang bicara ada sesuatu itu apa, Bang? Karena Abang di media juga sangat frontal, saya melihat komentarnya ini seperti pembunuhan karir dari Mas Agus di militer. Itu yang saya lihat. Karena jujur, boleh ditanya kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo. Beliau seorang negarawan sangat arif dan bijaksana. 3-4 bulan yang lalu di Istana Negara kami berdua, ya, maghrib sampai malam hari lebih kurang 2 jam ngobrol-ngobrol. Waktu saya mau pamit, saya katakan, Pak, saya titip Pak, adik saya putranya Pak SBY, Agus Yudhoyono, perwira menengah yang cemerlang, di dalam kepemimpinan Bapak, agar kita dukung biar karirnya naik terus. Dan Pak Jokowi sangat mendukung itu. Tapi ternyata justru malah dicalonkan. Dicalonkan, dan saya sedih. Beberapa pembisik itu ngomong di beberapa TV dan media, itu yang saya sedih. Nanti saya akan menanyakan siapa pembisik-pembisik ini dan apa tujuannya. Tapi sekarang saya akan ke Mas Jayadi terlebih dahulu agar kita melihat dalam spektrum yang lebih luas begitu. Kenapa Mas Jayadi di saat partai-partai lain terlihat kompak atau berusaha untuk kompak, justru malah Partai Demokrat seolah-olah terbelah begitu? Ada 2 petinggi partainya seperti Bang Ruhut sendiri, kemudian ada juga petinggi partai yang lain, Hayono Isman, yang terang-terangan justru malah mendukung kandidat lain, yakni Ahok dan juga Jarot. Ya pertama ya sebetulnya yang
pengurus partai yang membelot tidak hanya Demokrat ya. Ada Boy Sadikin di PDI Perjuangan yang juga tidak setuju dengan keputusan partainya ya. Cuma memang yang paling menarik memang di Demokrat, karena keputusan Demokrat itu memang satu mengejutkan, yang kedua menimbulkan pertanyaan seperti pertanyaan yang dimunculkan oleh Bang Ruhut, sehingga tidak begitu jelas alasannya apa begitu. Nah, apa sebenarnya menurut Anda, kalau tadi Bang Ruhut mengatakan tidak enak mengatakan tujuan sebenarnya, tapi kalau Mas Jayadi melihat apa sih sebenarnya tujuan dibalik diajukannya Agus Yudhoyono ini dalam kontestasi pilkada nanti? Saya sendiri juga tidak begitu paham, tapi kalau kita membaca, ada satu kemungkinan yang bisa saya munculkan, yaitu mungkin Pak SBY ingin agar estafeta kepemimpinan di Demokrat segera beralih kepada penggantinya. Nah, pilkada DKI itu bisa dijadikan entry point gitu, atau momentum bagi the rising star ya, the increasing prominent leader seperti Agus untuk masuk ke politik. Saya kira dalam perhitungan Pak SBY mungkin kalah atau menang Agus Yudhoyono itu tidak terlalu masalah. Kalau dia kalah, maka masyarakat atau orang akan meranggapan ya wajar saja dong kalah gitu kan. Karena memang sangat baru, belum punya pengalaman, dan yang dihadapi adalah petahana gitu kan, yang cukup kuat gitu. Kalaupun menang, maka itu bonus gitu kan. Jadi bukankah kalau misalnya silakan Mas Jayadi, mohon maaf, silakan. Iya, jadi dengan keadaan dengan kondisi seperti itu, maka kalau misalnya keikutsertaan Agus Harimurti Yudhoyono di Pilkada DKI itu dapat menjadi momentum yang sangat sangat penting, sangat berguna, yang sangat signifikan pengaruhnya untuk memperkenalkan dia kepada orbit politik Indonesia, dan melalui pemilihan Jakarta dia langsung masuk ke level pembicaraan di prime time di tingkat nasional. Sehingga mohon ditahan di sana Mas Jayadi. Mohon ditahan di sana. Saya akan ke Barut sekarang. Barut setuju kalau misalnya ini adalah momentum untuk memperkenalkan, walaupun harus meninggalkan karir militer, dan juga kalau misalnya kalah, tadi Mas Jayadi melihat tidak ada salahnya kalau misalnya kalah, namanya tetap akan berkibar di 2019. Itu yang saya tidak setuju, ya. Kalau memang itu pemikirannya, tapi kembali, kalau ini mau daripada orang yang saya hormati, orang tuanya Mas Agus, ya, orang yang saya hormati, Ibu Ani Yudhoyono, ibunya Mas Agus, saya hormati itu. Tapi kalau pembisik, karena saya punya cita-cita, dan saya pernah cerita dengan Pak SBY sama Ibu Ani Yudhoyono, dia akan menjadi the rising star, bukan sekarang, 2024. Dan Pak SBY pun juga dalam beberapa kesempatan mengatakan seharusnya prajurit TNI fokus bercita-cita menjadi jenderal, bukan menjadi pejabat daerah. Itu benar. Bapak beberapa kali, dan saya ingat, Bapak juga pernah cerita manakala waktu beliau yang punya cita-cita, dan semua TNI jenderal masuk akademi militer, termasuk adik saya, Iskandar Sitompul, siapapun dia, maunya dia bisa meraih bintang 4, termasuk Pak SBY loh. Beliau mengatakan waktu beliau ditugaskan menjadi menteri, beliau sedih. Beliau pada waktu itu Kasospol. Karena beliau punya cita-cita maunya bintang 4. Baik. Sekarang saya akan jeda terlebih dahulu, nanti saya akan tanyakan, kalau misalnya posisi sudah begini, partai Anda mendukung Mas Agus, pantaskah, masihkah Anda mendukung Ahok dan juga Jarot? Dan kalau misalnya masih ataupun tidak masih, atau sudah tidak lagi, alasannya apa? Kami akan kembali membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Ini Mas Agus terlihat berat meninggalkan militer, namun Mas Agus juga dalam kesempatan yang lain mengatakan dia tanpa tekanan maju dalam pilkada. Memang ada tekanan begitu untuk dia memaksa dia untuk maju dalam pilkada kali ini? Ya, kalau kita lihat mestinya yang mengomentari kita punya banyak ahli gestur. Tapi kata hati saya, Agus itu seorang TNI sejati. Memang TNI siap ditempatkan di mana saja, manakala tugas daripada Panglima TNI. Dengan gestur seperti itu, berat, kemudian emosi, mata berkaca-kaca, Anda melihat ini sebuah keterpaksaan? Kalau tanya ke saya, sebuah keterpaksaan. Siapa yang memaksa? Saya katakan. Siapa yang memaksa, Bang Ruhut? Ya, saya tidak enak untuk bicara itu, tapi itu yang saya katakan. Sebenarnya apa salahnya, lebih baik dia untuk nanti
bukan untuk di sini lagi. Dia salah satu aset yang terbaik di TNI. Pak Gatot Pangap saja mengatakan demikian. Begitu juga para purnawirawan TNI, sahabat-sahabat saya. Begitu juga para senior-senior. Karena orang seperti Agus ini, hitungan jari ada di TNI. TNI harus kita perkuat dengan orang-orang cerdas. Kok kita pensiunkan dia pangkat mayor? Aku sedih untuk itu. Ada dua versi yang mengatakan bahwa nama Agus diajukan oleh Partai Demokrat dan juga Pak SBY. Namun dari Partai Demokrat dan juga Partai PAN mengatakan ini diajukan oleh partai koalisi. Mana yang benar? Kalau saya lihat dari lingkungan, karena beberapa bulan yang lalu juga mereka sudah pernah mengatakan itu untuk Agus, tapi saya tolak. Dan koalisi kapan lagi mengikuti bersembunyi di pamor Pak SBY dan Agus. Kalau SBY kita sudah tahu. Ini artinya gabungan tahun. dari Iya. Partai Demokrat, elit Partai Demokrat dan juga partai pendukung. Pendukung. Ya. Karena kalau Pak SBY kita sudah tahu, dia hebat 2 periode. Tapi Agus ini belum waktunya. Saya sudah titip dan Pak Jokowi negarawan sejati, dia mendukung untuk itu. Anda masih mendukung Ahok Jarot sampai sekarang? Sampai sekarang saya tetap mendukung Ahok Jarot. Walaupun suaranya berbeda kemudian dengan partai Anda. Iya, itu yang saya katakan. Saya sangat salut dengan Pak SBY. Saya berani mengatakan beliau bapak demokrasi. Manakala Pilpres saya menghadap beliau, saya akan mendukung Pak Joko Widodo. Dan beliau mengizinkan, dan berkat Tuhan, siapapun bisa jadi presiden karena kehendak Tuhan. Dan beliau menang, kami munas, aku jadi koordinator juru bicara, aku jadi Menko Polhukam Partai Demokrat. Artinya Pak SBY itu mantap. Tapi kadang-kadang pembisiknya, pengen aku nanti lihatnya. Gara-gara pembisik itu Anda sekarang dicopot jadi koordinator juru bicara. Koordinator. Dan Pak SBY aku ingat sekali saya dipanggil. Dan berapa kali saya ngomong dengan Pak SBY, kenapa ya Pak Ruhut, mereka nggak senang Pak Ruhut. Pak SBY sangat bangga punya Ruhut Sitompul. Betulkah nama Mas Agus tiba-tiba muncul, Bang Ruhut? Kalau saya lihat, memang beberapa pembisik Bapak suka memunculkan. Tapi Bapak waktu di Bogor, itu pernah keras masalah itu. Baik mengenai Ibu Ani Yudhoyono, mengenai Agus, dan Mas Ibas. Keras untuk apa? Karena kawan-kawan ini pesan Bapak hati-hati kalau menyebut, mencalonkan nama keluarganya ini. Tapi ya saya nggak tahu. Ini saya ingin refer ke beberapa pernyataan. Menurut Arsul Sani, Sekjen P3, nama Agus tidak ada dalam radar. Yang ada dalam radar waktu pembahasan sebelum ke Cikeas adalah Sandi, Rizal Ramli, dan juga Yusril. Wasekjen PKB, kemudian Wasekjen P3 juga dua-duanya mengatakan nama Agus disorongkan oleh Partai Demokrat. Kemudian sementara Edi Suparno dari PAN mengatakan nama Agus disodorkan PAN, P3 dan PKB. Syarif Hasan, Waketum Demokrat, juga mengatakan nama Agus diusulkan PAN, P3, PKB. Mana yang betul? Kalau saya tetap, karena saya orang dalam, pertama lingkungan, karena mereka udah beberapa kali menyebut nama-nama keluarga Cikeas dan Bapak nggak bisa menerima itu. Bapak tegas. Saya bangga lihat Pak SBY. Ya, beliau tuh hebat. Tapi ya gimana, namanya kerak diteteskan air, lama-lama jadi bubur juga. Itu yang saya sedih. Siapa yang Anda maksud dengan air yang meneteskan, air yang menetes? Salah satu, karena saya lihat dia ngomong di TV mendukung salah satu pengamat. Saya marah saya mendengar ini. Seolah-olah kenapa Agus kita dukung dan lain sebagainya. Dia seorang pengamat? Pengamat dan kawan ini ada di dalam partai? Di dalam partai, wakil ketua umum. Dia bilang apa? Sedih nggak saya? Seolah-olah kalau Agus tetap di militer, karirnya di era Pak Jokowi akan meredup. Apa saya tidak sedih? Jangan sok ujon, jangan negatif thinking kepada presiden kita yang ke-7. Beliau negarawan. Saya pernah memohon 10 jari untuk Mas Agus. Pak Joko Widodo mendukungnya. Jadi udahlah, jangan cari-cari kambing hitam. Saya tidak senang. Ya, mau maju ya maju aja. Tapi gitu. Maksudnya kan baik untuk menyelamatkan karir Mas Agus, Bang. Jujur saja saya katakan, jangan terlalu lakukan judi, gambling untuk karir seorang jenius di TNI yang namanya Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka melakukan gambling. Karena itu saya ini pendukung Ahok Jarot. Tapi karena saya juga belajar politik, kadang-kadang kan politik itu memang bukan ilmu eksat. 2 tambah 2 4, tapi bisa 7 8 9.
kadang-kadang karena saya sayang dengan Pak SBY, saya sayang dengan Bu Ani, saya sayang dengan Pak Agus, Pak Ibas, Pramono Edi, kadang-kadang mudah-mudahan ada mujizat Agus ini menang. Oke. Tapi kalau Agus nggak menang, apa nggak sedih saya? Ini nampaknya ini sudah ada Mas Jayadi juga sudah bergabung bersama kami menembus kemacetan begitu ya. Tadi Bang Ruhut mengatakan semoga ada mukjizat. Ini artinya kansnya memang begitu kecilkah untuk memenangkan pilkada kali ini bagi seorang Agus dan juga Silviana? Kan selalu ada ya, tetapi kalau melihat data-data yang ada itu memang pertama untuk Agus kita masih sulit membacanya karena datanya di SMRC belum ada. Kalaupun ada mungkin sangat terbatas datanya sehingga kita tidak bisa memperkirakan. Karena itu paling-paling kita bisa menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat peluangnya ya. Memang secara kualifikasi personal dia bisa dikatakan memenuhi persyaratan. Muda gitu, masuk dalam kategori pemimpin baru dari Republik ini, pendidikannya bagus, S2-nya 2 kali, karir di militernya bagus. Nah, karir militer ini bisa jadi titik lemah tapi juga bisa jadi titik selling point tapi juga titik lemah karena biasanya orang itu dianggap sudah matang di militer, apalagi untuk posisi seperti Gubernur Jakarta. Kalau posisinya sudah sampai jenderal minimal bintang 1 ya, dia masih di program menengah dan sedang rising gitu. Nah, kemudian tidak ada masalah dengan integritas dan sebagainya. Dari sisi itu mungkin punya selling point terhadap anak muda dan seterusnya. Dari sisi itu dia punya potensi. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini memang laku atau punya koneksi dengan masyarakat Jakarta? Apakah punya relevan dengan masyarakat Jakarta? Belum tentu. Harus kita lihat nanti 5 bulan ke depan. Apalagi ini pilkada ada petahana gitu. Kan nanti dia akan dibandingkan dengan petahana yang sementara ini posisinya cukup kuat gitu ya, masih cukup diterima oleh masyarakat Jakarta sebagian begitu. Jadi tidak mudah untuk mengalahkannya. Kemudian ada lawan yang lain yang juga dari sisi pengalaman, dari sisi kualifikasi personal mumpuni seperti Anies dan Sandiaga Uno. Bahkan ketat menempel Ahok Jarot. Iya, bisa saja mereka ketat menempel Ahok Jarot gitu. Jadi karena itu sementara ini ya at this point pada saat ini saya sendiri menilai peluang Ahok yang lebih besar disusul Anies Sandi, baru kemudian peluang yang ketiga ini at this point ya. Kita harus lihat beberapa bulan ke depan. Saya akan ke Bang Aceh sekarang. Bang Aceh, bagaimana Anda melihat Agus dan Silviana apabila nanti di head to head kan dengan Ahok dan juga Jarot? Ya, tentu kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Pak Agus Yudhoyono dan Ibu Silviana ini juga bukan lawan yang mudah. Dia memiliki pasangannya juga memiliki potensi yang tidak bisa kita remehkan. Pak Agus beliau ya kalau sekarang kan sudah jadi mantan militer, anak muda ya. Kemudian Ibu Silviana juga adalah birokrat senior yang mungkin juga mengetahui tentang seluk-beluk Jakarta. Nah, tetapi kami berpandangan bahwa menyelesaikan Jakarta itu nggak bisa dilakukan secara coba-coba, ya. Menyelesaikan Jakarta itu membutuhkan kepemimpinan yang tegas. Dan oleh karena itu, seperti yang juga dirasakan oleh rakyat Jakarta pada umumnya, ketika mereka ditanya apakah kualifikasi kepemimpinan apa yang mereka ingin, mereka menyatakan secara eksplisit membutuhkan kepemimpinan model-model seperti Pak Ahok ini gitu. Anda mengatakan coba-coba tadi, apakah mereka berdua ini coba-coba? Iya, kita akan lihat track recordnya ya untuk memimpin sebuah daerah ya. Pak Agus walaupun beliau adalah pernah belajar tentang pemerintahan ya di TNI, tapi kan karakter untuk memimpin di TNI dengan berbagai persoalan yang dihadapi di daerah kan berbeda gitu loh di Jakarta ya. Nah oleh karena itu menurut saya melihat Jakarta itu harus dilakukan dengan komprehensif, bukan memerlukan penanganan yang serius untuk membenahi berbagai persoalan yang dihadapi oleh DKI Jakarta ini. Baik.
Baik, mohon ditahan di situ terlebih dahulu, Bang Aceh. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan. Ini ada survei Indikator Indonesia beberapa bulan yang lalu yang menanyakan capres potensial kepada responden dan nama Agus masuk di dalamnya, capres potensial 2019, walaupun prosentase adalah kecil. Apakah memang Agus disiapkan untuk Pilpres 2019? Akan kita bahas lagi. Tetaplah.